Hai, kami dari kelompok 1. Kelompok kami terdiri dari Hanif Azahra, Mita Farencia, Gilang Ramadan, Farila Vinesa, Cute Mayodi, Vanessa Adenia, Muhammad Irfan Fauzi, Ivan Nisadiah, dan Titi Sayatiwi. Di sini kami akan menganalisis kasus Jack Nelson. Jack Nelson sebagai anggota Dewan Direksi Bank Lokal bertanya kepada karyawan tentang pekerjaan dan mesin yang dia gunakan saat itu. Ia menjawab tidak tahu karena ia adalah pegawai baru, namun dia tahu persis bagaimana mengoperasikan mesin itu. Supervisor salah satu cabang mengatakan ada yang tidak beres. Pergantian karyawan yang terlalu tinggi menjadi alasan. Dengan pekerjaan dan kebutuhannya, dia memiliki sedikit waktu untuk bekerja dengan karyawan baru yang datang dan pergi. Supervisor cabang menerima karyawannya tanpa komunikasi dengan kantor pusat atau cabang. Ketika ada cabang berkembang, supervisor justru disibukkan untuk mencari karyawan yang cocok untuk menggantikan pekerja yang telah berhenti. Setelah melakukan survei, Nelson bertanya-tanya tindakan apa yang harus dia dan kantor pusat ambil. Dalam kasus ini, kesalahan terjadi antar keduanya. Kendali dari pihak pusat yang kurang dan koordinasi dengan kantor cabang yang kurang membuat permasalahan itu terjadi. Pihak kantor cabang lebih leluasa mengambil keputusan karena kurangnya controlling dari pihak kantor pusat. Dalam kasus ini, pengelolaan sumber daya manusia di kantor pusat akan membantu menyelesaikan masalah karena jika kita mengacu pada prinsip manajemen sumber daya manusia menurut Malayu Hasibuan tahun 2016 nomor 21, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning, merencanakan tenaga kerja yang efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan. Perencanaan dilakukan dengan meletakkan program kepegawaian. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian dan hubungan kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dalam kewajiban pekerja. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengadaan atau procurement. Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima yaitu pengembangan atau development. Proses peningkatan keterampilan, teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Jadi, jika perusahaan sedang terjadi masalah seperti ini, langkah yang harus diambil seorang manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi mengacu pada prinsip manajemen sumber daya manusia menurut Malayu Hasibuan tahun 2016 nomor 21 dengan menerapkan fungsi yang pertama, pengembangan atau development, proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Yang kedua yaitu pemeliharaan atau maintenance. Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Hal ini penting untuk mempertahankan karyawan supaya mau menetap di perusahaan tersebut hingga ia pensiun. Dengan menerapkan fungsi keduanya, kemungkinan karyawan tidak akan resign dari pekerjaan dan menekan laju perekrutan karyawan, karena dengan membekali karyawan dengan pengembangan skill yang mereka punya, mereka akan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, dan tidak merasa tertekan. Setelah itu, menerapkan fungsi pemeliharaan. Dengan begitu, skill atau pelatihan yang diberikan bisa digunakan sampai mereka habis masa kerjanya. Enterprise Resource Planning yaitu perusahaan dapat melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang ada di lingkup perusahaan. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih maksimal dan dalam segi waktu juga efisien. Didorong dengan komunikasi yang diperkuat dengan adanya koordinasi yang berkala untuk meningkatkan controlling pihak pusat dengan kantor cabang,
Komunikasi menjadi pondasi untuk membangun hubungan yang baik untuk keduanya. Knowledge Work System. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat membagi informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Sehingga, seluruh karyawan atau pekerja dapat mengakses informasi tersebut dan membantu bidang pekerjaan yang sedang dilakukan. Kinerja perusahaan pun dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.